Breaking News Berita 1 TV. Gempa besar terjadi di Kepulauan Mentawai, 8,3 skala Richter mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dengan kedalaman 10 km dan berpotensi tsunami. Lokasi gempa di 5,16 Lintang Selatan dan 94,5 Bujur Timur. Epicentrum gempa berada di 682 km barat daya Kepulauan Mentawai. Gempa tersebut terjadi pada pukul 19:49 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tsunami diumumkan untuk wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, dan Lampung. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan mencoba menghubungi Kepala BMKG Andi Eka Sakya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Pak Andi. Pak Andi Eka Sakya. Ya, Bu. Ya, Pak, bisa diceritakan update terkini gempa Mentawai, Pak? Ya, jadi yang sekarang ini telah dihitung kawan-kawan di kantor, itu skala Richternya adalah 7,8, ya. Jadi ada ralat dari 8,3 tadi ya, Pak, ya? Oh ya, selalu kita kemudian perbaharui kan informasinya. Baik. Supaya kita mengetahui itu. Terus kemudian posisinya itu di 793 barat daya Padang. Halo? Iya, Pak, baik, Pak. 793 barat daya Padang. Ya, nah, tampaknya itu adalah area di luar subduksi. Jadi daerah subduksi itu adalah daerah yang potensi tsunami-nya besar, tapi ini di luar daerah subduksi. Tapi potensi tsunami ini masih tetap ada ya, Pak, ya? Nah, makanya ini saya jelaskan berikutnya. Nah, mekanismenya, jadi itu di luar jalur subduksi sehingga mengurangi potensi tsunami. Yang kedua, gerakan dari gempa bumi itu mendatar. Dia tidak mendatar itu tidak tegak, ya, tidak vertikal. Artinya kemudian kemungkinan untuk terjadinya tsunami juga sangat kecil sekali. Ya, baik. Halo? Jadi potensi tsunami-nya Ya. apakah sudah dicabut, Pak? Belum. Jadi biasanya SOP kami itu kita melihat 1 jam sambil kemudian melihat dan memperbarui seluruh data, juga termasuk report-report yang terjadi karena kami kan tentu melihat apakah ada misalnya kenaikan gelombang dan segala macam. Dan itu kan selalu berjalan. Kita lihat nanti sesudah 1 jam. Baik, Pak. Ini gempanya terjadi beberapa kali atau hanya sekali, Pak? Nah, biasanya gempa-gempa besar itu diikuti dengan peluruhan. Nah, peluruhan itu ditandai dengan gempa yang lebih kecil skala Richternya. Hingga saat ini gempa sudah berapa kali terjadi, Pak? Apakah memang sudah ada gempa susulan yang terjadi? Saya belum melihat itu, ya, tetapi kawan-kawan di Jakarta, kebetulan saya masih di Aceh sekarang, kawan-kawan di Jakarta selalu akan mencatat dan nanti akan memperbarui informasi itu. Untuk gempa sebesar ini, berarti apakah masih memiliki potensi untuk gempa susulan, Pak? Ya, makanya itu gempa susulan itu kita sebut peluruhan, ya, dan biasanya itu lebih kecil skala Richternya. Baik, ini artinya kita harus memberikan peringatan juga kepada publik untuk bersiap-siap begitu ya, Pak, ya? Ya, artinya kewaspadaan sih harus terus, ya kan? Biasanya ada kewaspadaan mesti harus terus kemudian kita lakukan, sementara kita memperbaharui informasi dan mencatat apakah ada misalnya tanda-tanda itu terjadi atau tidak. Tapi sementara ini perhitungan kami menyatakan bahwa less likely, gitu. Less likely itu kemungkinan terjadinya kecil. Gitu. Baik, Pak, ini wilayah yang terdampak atau berpotensi tsunami ini sampai saat ini karena statusnya masih belum dicabut, ini di mana saja, Pak, titik-titiknya? Ya, jadi ini kan di sebelah barat daya Padang 800 km. Jadi
Kalau toh itu kemudian terjadi, maka gelombang itu akan menyebar di seluruh pantai barat Sumatera. Ini akan terdampak kemana saja Pak? Bisa dijelaskan? Mungkin di daerah Sumatera Selatan, di Lampung ya, Lampung di sebelah barat, kemudian Bengkulu, kemudian Padang, kita akan lihat di sebelah barat Sumatera Utara dan pulau-pulau di sekitar itu. Misalnya Mentawai, Enggano, dan segala macam. Selain di Mentawai, gempa ini dilaporkan bisa dirasakan di mana saja Pak? Jadi di Nias itu tadi barusan sudah melaporkan bahwa dia tidak merasakan. Kemudian di Bengkulu itu melaporkan bahwa intensitas gempa yang dirasakan itu seperti halnya seolah-olah ada mobil lewat di depan rumah begitu. Jadi tidak terlalu besar maksudnya? Tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar. Baik Pak, apakah sudah ada laporan suasana di lokasi-lokasi yang terdampak gempa Pak? Ya, dari kerusakan itu belum ada satupun yang melaporkan itu dari kerusakan. Belum ada laporan kerusakan, tapi apakah bagaimana dengan listrik yang mati, barangkali lalu kepanikan warga? Juga belum ada. Misalnya di Bengkulu barusan saya juga dapat informasi di Muko-Muko masyarakat merasa tetap tenang, di Bengkulu juga aman, gitu ya. Baik Pak Andi, apakah ada satu hal yang bisa Anda sampaikan kepada publik Pak yang kebetulan menyaksikan berita 1 TV terkait gempa yang dengan skala yang cukup besar ini Pak, 7,8 skala Richter? Ya, pertama tentu kewaspadaan penting ya. Jadi terus melihat update dari informasi kami, nanti akan diupdate oleh kawan-kawan dari Jakarta dan juga nanti dalam setiap kali 15 menit akan kita juga perbaharui dari segi prediksi kami dan juga perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan sampai saat ini. Itu perkiraan terjadinya tsunami sangat-sangat kecil, walaupun kita tetap harus waspada. Dan oleh karenanya kawan-kawan atau masyarakat yang sekarang ini ada di pantai sebaiknya agak menjauh sedikit gitu. Ya Pak, ini kita tidak ingin tentu saja peristiwa yang terjadi di Aceh lalu terjadi. Nah, biasanya pasca gempa berapa lama kalau memang potensi tsunami ini ada, berapa lama tsunami bisa terjadi? Kalau kami melihat jaraknya itu dibutuhkan waktu 1 jam sampai di pantai Sumatera bagian barat. Baik Pak, tapi artinya hingga saat ini saat kita berbincang ini masih belum reda ya Pak ya, masih ada kemungkinan gempa susulan dan potensi tsunami pun masih belum dicabut. Kami begitu, dan juga sekarang ini kawan-kawan masih terus memonitor baik itu di Nias, kemudian di Bolga, terus kemudian di Bengkulu, di Padang, kemudian di Luwuk di daerah Lampung, kemudian di Tangerang, ini semua juga memonitor dan kemudian melaporkan ke Jakarta dan nanti kemudian itu membantu kami untuk memperbaiki perakiraan-perakiraan yang sekarang ini diseminasikan. Baik Pak, ada kanal-kanal yang bisa menjadi rujukan Pak kalau misalnya masyarakat ingin mendapatkan informasi terkini? Bisa, jadi melalui situs web BMKG, walaupun saya menduga bahwa situs web BMKG maupun juga Twitter BMKG, kemudian Facebook BMKG dari info BMKG, biasanya begini, ini lonjakannya sangat tinggi, dan kalau kemudian lonjakannya sangat tinggi itu sangat lambat sekali aksesnya. Tetapi itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperbaharui atau pemutakhiran dari informasi itu. Baik Pak Andi, terima kasih atas informasinya Pak. Selamat kembali bertugas. Nanti kami akan perbarui lagi informasinya terkait gempa dengan skala 7,8 skala Richter ini. Pak Andi, terima kasih.